Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambudi, dalam Ngaji Seni Rupa. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, ceria, penuh semangat dalam kondisi kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Anda terhindar dari COVID-19. Sahabat-sahabat semua, marilah kita melanjutkan apa yang telah saya share ke Anda semua tentang tema utama kita, yaitu seni rupa modern. Dan pada sesi kali ini saya akan melanjutkan mengenai peristiwa sebelum gerakan pembaruan seni rupa Indonesia. Dalam hal ini adalah Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau disingkat Persagi, ya. Saya akan berbagi cerita dulu latar belakang kelahiran Persagi lebih mendetail lagi agar kita mengetahui secara utuh dan memahami secara betul-betul pakai analisis sosial, politik, historis yang lebih cermat ketika Persagi dan fenomena kesenirupaan pada awal abad ke-20 di Indonesia. Sahabat-sahabat semua, saya mendapatkan pertanyaan, kok Raden Saleh tidak dibahas? Kemudian kenapa juga seniman-seniman yang berada di dalam lintasan zaman itu tidak dikaji? Sahabat-sahabat semua, para tokoh yang memiliki peran dalam setiap kurun zaman itu nanti akan ada temanya sendiri, yaitu tema tokoh. Karena itu saya pada sesi-sesi ini masih menjelaskan background historisnya, belum masuk pada persoalan tokoh. Kalau tokoh nanti saya memang khusus akan membahas Raden Saleh. Setelah itu nanti masa setelah Raden Saleh itu ada siapa saja. Nanti ada tokoh-tokoh yang terkenal di dalam satu kecenderungan lukisan pemandangan yang kemudian terkenal dengan Moi Indi, yang itu nanti juga akan dibahas beberapa tokoh yang penting di sana, termasuk beberapa seniman-seniman asing yang datang ke Indonesia yang juga melukis keindahan alam dan keindahan kehidupan masyarakat di Hindia Belanda. Nah, terkait dengan Moi Indi itu nanti juga akan ada pembahasan khusus tentang Moi Indi, karena ini perlu ada penjelasan agak mendetail, karena memang ini ada hal-hal yang terkait dengan politik Hindia Belanda dalam konteks memberikan citra baru terhadap dunia kolonial, ya. Jadi citra baru di dalam politik kolonial orang-orang Eropa ke dunia di luar Eropa. Jadi ada semacam pencitraan, ya, terhadap dunia timur terutama, yang kemudian dikenal luas di dunia barat, yang kemudian melahirkan satu kecenderungan lukisan pemandangan yang notabene lukisan pemandangan sebelumnya belum begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena cita rasa lukisan pemandangan memang didorong oleh pertumbuhan kelas menengah di Eropa yang jenuh dengan tema-tema yang kebanyakan tentang tema-tema kitab suci, tentang cerita-cerita, legenda dan sebagainya, yang kemudian para juragan, para industrialis itu ingin menikmati lukisan yang ringan, ya, yang ringan dalam arti yang indah, yang memesona, ya, dalam tidak terlalu berat untuk diapresiasi, dan itu jatuh pada kecenderungan lukisan pemandangan yang
yang dengan teknik dan gaya naturalistik yang banyak dieksplor oleh para seniman di Eropa sendiri, ya, yang datang ke Hindia Belanda, dan akhirnya juga dilakukan oleh seniman-seniman Hindia Belanda, dalam hal ini seniman-seniman Indonesia yang memang memiliki akses belajar teknik melukis pemandangan dari pelukis-pelukis asing itu. Sahabat-sahabat semua, memang sebelum Perang Dunia I, ya, yang sudah saya ceritakan pada video sebelumnya, Raden Saleh itu menurut saya adalah anomali, ya. Nanti akan saya ceritakan khusus tentang Raden Saleh, tapi saya akan cerita sedikit bahwa dia sebagai anomali, sebagai orang pribumi yang diberikan akses belajar ke Eropa. Dan itu tidak lepas dari politik politik pencitraan baru, ya, tentang akses orang-orang pribumi mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tingkat-tingkat pendidikan yang dicapai oleh orang-orang Eropa saat itu, terutama orang Belanda. Karena itu barang siapa orang pribumi atau dari golongan ningrat itu kemudian mendapatkan akses pendidikan setara dengan mereka, maka dia juga akan mendudukkan kelas-kelasnya itu setara dengan mereka. Karena itu Raden Saleh ketika tinggal di Eropa kurang lebih ya bisa di atas 20-an tahun, ya, tepatnya itu di Eropa berangkatnya Raden Saleh 1829, pulangnya 1851. Ya, itu artinya kurang lebih 22 tahun dia berada di Eropa dan pindah dari kota ke kota. Kemudian bergaul dengan banyak kalangan aristokrasi di Eropa. Terus kemudian Raden Saleh pulang ke Indonesia, lalu beliau kemudian wafat nanti tahun 1877, ya, yaitu meninggal tidak meninggalkan satu penerus, ya. Maka setelah Raden Saleh wafat itu kemudian terjadi missing link, ya, terjadi keterputusan perkembangan seni rupa modern dari Eropa, pengaruh dari Eropa, ya, selama kurang lebih 50 tahun, ya, sampai tahun sekitar 1927, ya, katakanlah dekade 30-an tuh baru mulai ada gejala-gejala para pelukis pemandangan yang melukis di di Hindia Belanda ini, yang kemudian dikenal dengan Moi Indi. Jadi dari zaman Raden Saleh sampai ke Moi Indi itu ada vakum sekitar 50-an tahun, ya. Sampai 50 tahun lamanya, artinya setengah abad, ya, ada missing link. Nah, pertanyaan, kenapa kok ada missing link dan tidak ada aktivitas yang tercatat, ya, yang terpublikasi tentang aktivitas kesenirupaan saat itu? Barangkali ini juga ada kaitannya dengan krisis dunia yang sudah saya ceritakan saat itu, yaitu ada depresi dunia yang luar biasa, yaitu setelah Perang Dunia I, ya, setelah Perang Dunia I 1929 sampai 39 itu terjadi kelusuan ekonomi yang luar biasa, sampai akhirnya politik etis pun harus diakhiri, karena memang ketika melakukan politik etis banyak menyedot biaya untuk menyekolahkan orang-orang pribumi dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, ya, ilmu pengetahuan di Batavia dan kota-kota yang lain, termasuk membangun Batavia menjadi kota yang modern itu karena pengaruh dari kebijakan politik etis. Nah, setelah ekonomi dunia lesu, maka kemudian politik etis itu dihentikan. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas khusus tentang Moi Indi dan bagaimana Moi Indi itu memiliki peran mewarnai awal dari seni rupa modern, terutama dalam cita rasa lukisan-lukisan pemandangan. Dan lukisan pemandangan sebenarnya lukisan yang tidak pernah mati dalam setiap kurun perkembangan. Bahkan sampai sekarang lukisan pemandangan itu masih tetap hidup dan merupakan sebuah style dalam perkembangan seni lukis modern yang sangat awet, ya.
Dan setiap orang pasti menyukai lukisan pemandangan. Nah, suka itu bisa bertingkat-tingkat ya. Kalau saya suka sekali ya, sekalipun mungkin sudah banyak mengetahui karya-karya yang lain, tetapi lukisan pemandangan tetap menjadi satu cita rasa khusus yang khas di dalam batin kita karena dekat dengan pengalaman hidup kita. Sahabat-sahabat semua, kemudian saya ingin melanjutkan apa yang sebenarnya terjadi setelah kemarin itu ya, setelah banyaknya pameran-pameran di Batavia Kunstkring ya, di antara tahun 1934 sampai 40 ya, dengan koleksi-koleksi P.A. Renault yang banyak menghadirkan lukisan-lukisan Eropa di era post impresionisme ke sini ya, sebagai titik awal seni lukis modern di Eropa ya. Itu memang mulai ramai dibicarakan perubahan tentang estetika, yang mulai dari estetika romantis ya, yang neoklasik, lalu romantis, realis, sampai kemudian impresionisme, post impresionisme. Itu kemudian menjadi satu perdebatan yang terus-menerus dilakukan, karena memang semangat dari seni rupa modern di Eropa ya, di Barat terutama, yaitu novelty, mencari kebaruan demi kebaruan. Maka kemudian ada Guillaume Art for Art Six itu yang kemudian terus-menerus dijadikan sebuah semangat berkreasi di situ. Saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, kemudian saya juga mengingatkan adanya polemik kebudayaan antara tahun 1935 sampai 1939 ya. Itu sebuah rentetan dari perdebatan wacana kemodernan dari era Budi Utomo ya, antara Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo, dan itu menjadi mendidih, mengeras, dan seakan-akan terjadi perdebatan yang sangat diametral, yaitu antara STA Sultan Takdir Ali Sabana dan Sanusi Pane itu berdebat keras mengenai keindonesiaan. STA itu mendapatkan stressing sama dengan seperti yang dicita-citakan Dr. Cipto Mangunkusumo, sementara Sanusi Pane itu lebih condong seperti pandangannya Dr. Rajiman Widyodiningrat ya. Hal ini juga didorong lebih keras lagi, karena memang polemik kebudayaan itu lahirnya setelah Sumpah Pemuda, yang di mana Sumpah Pemuda sudah saya bicarakan memiliki stressing tentang kesadaran keindonesiaan makin kokoh ya, terutama kesadaran merasa berbangsa, bertanah air satu, dan kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Tetapi juga sebenarnya bukan hanya bahasa persatuan, tapi juga bahasa kebudayaan. Dan karena bahasa kebudayaan, maka kemudian menjadi bahasa politik. Makanya nanti Soekarno ketika pidato dan seterusnya ya, dalam pidato di mana-mana menggerakkan ini juga semua dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian tahun-tahun itu juga tahun antara 1934 sampai 39, tokoh besar kita seperti Bung Karno itu tidak terlibat dalam polemik kebudayaan, karena pas dia sedang disingkirkan Belanda ke ND ya. Setelah dari ND 4 tahun kemudian diteruskan ke Bengkulu ya. Tetapi Soekarno bukanlah orang pendiam ketika dibuang ke ND dan Bengkulu, tetapi justru disitulah dia mematangkan konsep-konsep keindonesiaan. Bahkan di ND sampai membayangkan tentang dasar negara Pancasila itu ditemukan, diinspirasi di ND. Nah, jadi dia tidak terlibat polemik kebudayaan karena memang dia sedang dalam pengasingan. Itu nanti akan saya kupas tuntas sendiri tentang posisi Soekarno dalam seni rupa Indonesia, mulai dari putra Kimin Bun Kasidoso sampai kepada dia sebagai seorang
tokoh yang menyelamatkan karya-karya seni rupa Indonesia, karena sejak beliau jadi presiden dia menjadikan istana sebagai semacam museum nasional untuk mengoleksi karya-karya hebat bangsa Indonesia. Akan saya teruskan pada video selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.